Henshin! Gacor tayang lagi, jadi mari kita bahas lagi. Apakah cerita di Kyoto ini berakhir dengan rapi dan juga manis? Jadi langsung saja kita bahas Kamen Gachard episode 10 guys. Awal episode ini melanjutkan pertarungan Hotaru sebagai Gachard melawan Jungle Kemi ya. Jadi tidak perlu menunggu lama untuk melihat form yang bakalan jadi highlight di episode ini, yaitu Gold Mechanicer itu muncul ya. Ternyata di fight ini langsung muncul pak. Langsung banget di awal episode tanpa babi bu. Jadi sequence perubahannya juga bisa kita lihat di mana base body dari si Gachard itu jadi bulky terlebih dahulu ya. Ana suka di situ. Baru di situ armornya terpasang ya. Jadi udah nggak perlu Ana komentarin lagi pendapat Ana soal formnya lah ya. Jadi udah berkali-kali Ana bilang kalau si Gold Mechanicer ini tuh keren. Jadi banyak hal yang Ana suka juga di kemunculan pertama kali dari form ini. Sequence-nya yang lumayan ya. Yang tadi base body-nya itu harus jadi bulky dulu. Terus itu bagian BGM-nya. Nah keluar lagi tuh BGM Gachard yang paling Ana suka. Dan dari pergerakan form ini tuh yang robotik banget lah bisa dibilang. Jadi ketika gerak ada suara-suara robotnya lah si form 1 ini. Dan juga wild modenya. Nah tumben kan denger Ana tuh suka wild modenya. Biasanya kan suka males gitu liatnya ya. Apalagi kalau mendengar komentar-komentar Ana. Kalau ini keren pak, dimana wild modenya itu jadi kepiting yang ada rodanya kayak gitu ya. Jadi ya motor kepiting lah ya. Ini kalau keluar nanti di versi mainannya bakalan bagus sih ini ya. Bagus lah, secara bentukan juga bagus ya. Fevernya juga lumayan lah ya, kayak diinjek gitu. Jadi itu bener-bener kayak powerful banget gitu ya. Karena form ini kan super bulky ya. Yang agak kurang menurut Ana sih pas form ini tuh baru muncul, aksinya itu diseling sama bagian CGI. Padahal kan udah jelas gitu ya ada formnya, tapi di sini kok masih pakai CGI. Cukup paham kenapa alasannya, karena saking bulkinya form ini sampai kayak terlihat susah gerak gitu ya. Sampai-sampai harus pakai CGI untuk bagian luwesnya gitu. Jadi ya udah gitu ya, ketika si suit aktornya pakai kostum ini, ya udah diem di tempat ya, saking susah geraknya. Dan Jungle Kemi ini berhasil dikalahkan, dan sekarang setiap Kemi dikalahkan itu ada bagian serpihan yang jatuh dan diambil sama Three Dark Sister. Nah, di sini si Hotaru itu tentu belum nyadar soal hal ini ya. Jadi ya nanti aja kita tunggu ya. Jadi ini tuh salah satu progres juga buat si Three Dark Sister. Jadi kita lanjutkan ceritanya ke Ryokajiki yang baru aja patah hati. Karena Mbak Hijiri itu baru aja ketemu seseorang yang dikira Kajiki ini tuh sebagai pacarnya. Jadi orang ini kan salah satu kriminal yang dilepasin sama si Kloto juga ya. Jadi lewat sebuah siaran berita, ternyata itu adalah kakak laki-laki dari si Mbah Hijiri, bernama Himeno Tsurugi ya. Jadi sama-sama Himeno. Jadi diceritakan dia itu seorang kriminal dan juga tersangka di balik kasus kebakaran yang heboh. Jadi terjadilah pembicaraan dan temu kangen nih antara kakak dan adik ini ya. Jadi paling utama adalah ketika mereka itu membicarakan soal masa kecil mereka. Jadi ceritanya Hijiri bersaudara ini tuh dari kecil memang sudah nggak ada gitu ya kedua orang tuanya. Dan ada momen juga di mana mereka itu melihat Hitodama bersama-sama. Jadi soal Hitodama ini tuh banyak disinggung di episode kali ini. Menurut cerita kultur Jepang, Hitodama adalah jiwa manusia yang terlihat yang terlepas dari si tubuh inangnya. Jadi mereka itu muncul dengan bentuk seperti ini. Jadi kayak bola api yang berwarna-warni ya. Jadi Hitodama di case ini tuh dipercaya sebagai ayah dan ibunya si Hijiri yang sudah meninggal dan terus mengamati si Hijiri bersaudara ini. Nah karena hal ini juga jadinya si Mbah Hijiri itu dapat pekerjaan dan jadi menyukai hal-hal mistis, bahkan nulis di sebuah majalah ya. Di saat Mbah Hijiri percaya kakaknya itu bukan kriminal, malah si kakaknya ini yang ngaku sendiri kalau dia itu emang penyebab insiden kebakarannya. Jadi kayaknya efek ditinggal orang tua harus jadi kakak yang baik dan ngejaga adik satu-satunya, malah bikin dia itu jadi stres gitu ya. Jadi beban lah. Dan dia juga punya keanehan. Kalau dia itu melihat api, dia itu jadi merasa lebih tenang gitu ya. Ya emang psikopat aja berarti ini sih ya. Jadi terlampiaskan semua deh itu ya kekesalannya selama ini tuh ke adiknya. Dan Himeno Tsurugi ini tuh berubah juga menjadi amalgam baterai. Syukur Hotaru di sini datang untuk menyelamatkan si Mbah Hijiri sekaligus juga bertarung melawan si amalgam baterai. Pertarungannya juga cukup seru karena sekelilingnya di situ ya api semua ya, jadi berasa lebih epic. Apalagi Hotaru juga sempat hilang kesadaran di tengah pertarungan karena disengat mulu sama si amalgam baterai. Syukur karena dukungan semangat dari si Kajiki dan juga bantuan teman-teman lainnya yang nyari kartu Kemi untuk bisa memadamkan api, muncul lagi di sini form baru ya, hasil dari dua kombinasi kartu yaitu Hikishkyu dan juga Flayrose yang memunculkan form Gachard Hickrose. Jadi bodo amat ya yang ngomentarin repaint ya ataupun ini form repaint. Ternyata pas form ini muncul
cukup keren loh ya. Jadi efek-efek sirinenya itu yang nyala itu keren teman-teman ya, ala-ala pemadam kebakaran. Terus juga sekelilingnya kan ada api yang membuat kemunculan foam ini pertama kali itu ya cukup terasa epic lah. Jadi sesuai kartunya juga ya, Hikeskyu, foam ini tuh punya keunggulan di tembakan airnya yang bisa memadamkan api ala-ala pemadam kebakaran. Jadi ada momen Hotaru dengan foam ini tuh memadamkan semua api yang ada di tempat gelut yang ada di pabrik ini. Itu kan kayak di pabrik gitu ya. Padahal kalau mau lebih dramatis ya nanggung itu orang-orang yang ada di situ itu ikut dibasahin semua gitu ya. Saking powerfulnya si apa ya, kayak kecerotan si airnya gitu. Jadi ini ngambil sisi logisnya aja gitu sedikit ya. Kebakaran sebesar itu, terus orang-orang dan teman-teman Hotaru juga ada banyak di situ. Masa sih nggak ikut basah gitu ya? Soalnya jelas-jelas si Hotaru kan kayak mancurin airnya tuh kayak masif banget gitu ya. Dan untuk unsur bunga mawarnya berasa guna nggak guna nggak sih? Jadi di satu sisi cuman kayak nambahin efek-efek bunga mawar bertebaran, tapi bisa juga bikin foam ini tuh kayak gelantungan pakai rambatan bunga mawarnya. Dan mungkin jadi kayak bikin confuse lawan pakai tebaran bunga mawarnya kali ya. Akhirnya amalgam baterai kakak Simbah Hijiri ini tuh berhasil dikalahkan. Tapi momen yang nggak biasa itu terjadi di sini guys ya. Jadi ketika Hotaru itu hendak menyegel Keminya itu ke blank card, Keminya di sini malah ketarik dengan rasa marah dan juga benci yang diciptakan Bahijiri ke si kakaknya. Jadi ya gimana ya, merasa terhianati aja gitu ya sebagai adik. Apalagi si kakaknya baru ngaku sekarang gitu ya. Jadi kayak wah plot twist nih. Jadi timbul perasaan marah dan benci apalagi ke si kakaknya ini. Dan malah si Bahijiri ini tuh di sini yang berubah menjadi amalgam baterai. Jadi pas mau berubahnya juga serem lagi ya. Berasa kayak film horor itu, matanya jadi hitam semua terus ngeluarin air mata hitam gitu ya. Apalagi dengan faktor kemarahan tersebut membuat power level amalgam baterai versi Mbak Hijiri ini tuh kayak lebih kuat gitu dari kakaknya ya. Jadi sengatan listrik dari baterainya itu sampai kemana-mana gitu kan ya. Cerat-cerat udah kayak Electro di Spider-Man. Nah, ronde selanjutnya dimulai di sini. Foam Gold Mechaniker muncul lagi dan berarti ini kali kedua juga ya Hotaru dilindungi sama motornya, yaitu si Gold Dash. Jadi serangan petir yang bertubi-tubi ini tuh ditahan oleh si Hotaru sekuat tenaga ya, dengan menjadikan dirinya itu yang udah berubah jadi foam ini penangkal petir. Jadi karena secara teori komponen utamanya Gold Dash itu lapisan resin insulasi. Jadi katanya tahan terhadap listrik ya. Penjelasannya di episodenya sih kayak gitu ya, dari si Sabimaru atau si iPad-nya itu ya. Nah, coba anak IPA kasih fact tambahan lah soal ini ya. Jadi pas bagian ini Gold Mechaniker itu lebih gerak lah dibanding gelut di awal episode tadi. Jadi anak kasihan aja sih itu ya, nggak kebayang gitu sama suit aktornya kayak gimana itu di dalam harus gerak segerak-geraknya gitu ya dengan kostum sebesar itu dan juga seberat itu. Yang bikin greget juga itu kakaknya Simbah Hijiri cuman diem doang di belakang si Hotaru. Jadi Hotarunya jadi samsak listrik gitu di bagian ini ya. Nah, faktor tambahan yang bikin bagian ini tuh didramatisir adalah soal Hotaru yang katanya itu bisa memahami perasaan Kemi dan juga bisa memahami perasaan seseorang. Jadi ya dia itu meminta, ayo bertahan sebentar lagi Gold Dash sama Mecha-Mechani gitu ya. Dan juga di satu sisi ya mungkin dia memahami perasaannya si Mbah Hijiri dan juga si kakaknya Mbah Hijiri gitu ya. Jadi walau udah tahu udah limit gitu ya, tapi ya belum finishing gitu si Hotarunya. Akhirnya yang punya andil besar di bagian ini tuh siapa? Ya temennya si Hotaru, yaitu Ryo Kajiki. Dimana di bagian ini Kajiki itu maju dengan gagah berani menerjang sengatan listrik buat menyadarkan si Mbah Hijiri. Aneh juga sih listriknya kagak ada yang kena di bagian ini ya. Jadi tamengnya itu cuman majalah mistisnya dia ya. Jadi maju sambil pakai majalah gitu. Tapi ini juga ada bantuan dari teman-teman si Hotaru seperti kayak Rine Kudo, Ichorenge, dan Sabimaru sama si Minato Sensei ya. Jadi itu kocak pak, pakai alkimia, terus pedang dari seluruh Kyoto itu dikumpulin, jadi buat kayak penangkal listrik juga di situ ya. Nah akhirnya Mbah Hijiri itu berhasil dikalahkan dengan finishing Hotaru ya, menggunakan Gachar Tornado di situ, dan si Hotaru itu mendapatkan Raidenji Kemi, mantap ya. Jadi ini tuh kombonya sama Jungle Jan ya, cocok berarti ini ya, dua amalgam yang diubah sama si Kloto dari kemarin. Ada beberapa momen sedih setelah semua kejadian ini. Seperti biasa ya, selalu ada seperti ini ya. Apalagi soal penghapusan ingatan. Jadi kakaknya Mbah Hijiri itu dipolisikan lagi, tapi sempat ngasih tahu kalau dia juga
sempet ngelihat Hitodama yang dimaksud sama si Mbah Hijiri. Soalnya kakaknya kan sebelumnya kan bilang juga gitu, oh itu mah Hitodama itu cuman api yang dihasilkan sama gua gitu. Tapi di sini ya dia akhirnya ngaku, ya gue sempet lihat kok gitu. Jadi ya berakhir cukup adem lah, walau ya secara logis memang kakaknya ya ini di sini harus dipolisikan lagi. Dan soal Ryoka Jiki dan Mbah Hijiri yang harus dihilangkan ingatannya setelah momen-momen ini. Apalagi Ryoka Jiki jadi tahu juga gitu kalau Gachard itu si Hotaro kan ya. Nggak mungkin gitu ya sebodoh itu ya. Apalagi mendengar si Hotaro bilang ayo Kajiki gitu. Masa dia bilang hah ini siapa gitu, nggak mungkin kan ya. Soalnya suaranya cempreng-cempreng kayak gitu ya udah pasti itu si Hotaro. Tapi di sini masih ada rasa-rasa manusiawi lah dari si Minato Sensei. Dimana ada spare waktu 30 menit sebelum ingatannya itu dihilangkan. Jadi terjadilah percakapan yang cukup deep antara Ryoka Jiki dan juga Mbak Hijiri. Apalagi di momen-momen terakhirnya mereka berdua itu melihat UFO. Dimana UFO ini ya jelas Kemi teman-teman ya. Ya perilaku Kemi. Jadi setelah ingatan mereka berdua itu dihilangkan, ya udah aja gitu. Bener-bener kayak orang kagak kenal satu sama lain ya. Jadi pertemuan dan momen-momen mereka sejauh ini ya udah gitu. Hilang semua pak. Jadi sedih lah yang pas bagian mereka berdua itu jalan ke arah berlawanan ya. Dengan muka lempeng sekaligus juga bingung ya. Udah kayak nggak terjadi apa-apa. Jadi udah berapa kali juga ya ini si Kajiki dihilangkan ingatannya sejak episode pertama kayaknya ya. Tapi ya nggak apes-apes amat lah. Akhirnya terjadi pertemuan kedua antara Kajiki dan juga Mbah Hijiri. Dan terjadi momen yang sama seperti episode kemarin. Dimana mereka interaksi pertamanya itu gara-gara si majalah mistis. Dimana mereka berdua juga sama-sama nulis artikel di majalah tersebut. Jadi kayak kenalan lagi. Oke ya. Nggak apes-apes amat. Dan soal Three Dark Sister nih, terutama Kloto. Ini katanya ya termasuk rencana dia menjadikan Himeno Tsurugi ini tuh malgam ya. Karena nanti bisa keterusan ke adiknya. Jadi dia itu kayak udah memprediksi gitu ya. Jadi ketika si Tsurugi ini tuh kalah, jadi bisa keterusan ke si adiknya yang udah merasa dikhianati ya. Di akhir episode juga Kloto berhasil menangkap UFO Kemi tadi ya. Dan ini tuh kartu level 10, level 10, level X ya. Dan juga di sini berhasil mengambil 2 serpihan dari Jungle Malgam dan juga Battery Malgam. Ya, jadi itu progres banget buat si Three Dark Sister ini. Jadi mungkin ini tuh buat si Dread Driver yang udah disinggung di episode kemarin teman-teman ya. Dan episode minggu depan sepertinya bakalan seru karena udah mulai masuk ke inti cerita ya. Jadi disinggung soal musuh dalam organisasi. Waduh ini sama kayak Saber lagi pak. Dan ada karakter baru sepertinya itu petinggi-petinggi di Akademi Alkemis itu ya. Dan ini bisa jadi asal muasal untuk upgrade form Gachard sih sepertinya ya. Jadi udah Ana bilang di episode tanggal 26 itu akan ada momen penting. Dan mungkin bakalan ada kemunculan upgrade form dari Gachard nih ya. Karena kan itemnya juga udah di reveal yaitu si X Gachalibur. Dan udah dibahas lengkap juga waktu itu sama Ana ya. Dan mungkin sejak episode 11 nanti, di episode minggu depan itu adalah awal mula proses tersebut. Jadi bakal ditunggu banget lah teman-teman ya. Dan juga bakalan ada form baru juga ya, yaitu si Lightning Jungle. Jadi 2 kartu Kemi yang didapatkan Hotaro di episode ini bakalan langsung dia pakai di episode minggu depan. Segitu aja pembahasannya. Jadi ya kalau misalkan harus ngomentarin gimana konklusinya soal episode ini, ya oke-oke aja lah ya, walaupun nggak terlalu ngefeel banget, walaupun memang ada bagian yang agak kurang-kurang dikit ya. Tapi menurut Ana sih ya udahlah masih cukup oke loh untuk ditonton ya. Jadi nggak ngomongin lagi soal acting-acting lagi ya. Jadi ya Rine Kuda udah berusaha improve juga, Hotaro juga ya udah oke-oke aja ya. Tapi ya tetap ada apa ya, harapan tetap improve juga ya mereka berdua ini sebagai 2 frontman di serial Kamen Rider Gachard untuk 1 tahun full nanti. Terima kasih guys, jangan lupa diskusi ya. Apakah ada hal-hal menarik bagi kalian pribadi di episode kali ini? Hal-hal yang paling kesemsem gitu ya buat kalian di episode kali ini? Silakan kalian komentar di bawah, mari kita diskusi bersama. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Sampai jumpa di episode minggu depan. Dan mungkin kalau ada updatean atau reveal dari form barunya si Gachard, yaitu soal upgrade formnya, terutama udah bukan variasi form lagi, nanti pastinya bakal Ana bahas ya. Thank you guys. Wassalam. Bye-bye.